fokus tersasar kepada meningkatkan kebahagiaan dan kualitas hidup dari warga. Dan yang ketiga tentu adalah evidence based. Jadi ketika dikatakan emic perspektif, ini untuk mendapatkan perspektifnya, tetapi di dalam merumuskan pendekatan, merumuskan program dan sebagainya, kami ingin itu semua berangkat kepada evidence atau berdasar kepada evidence. Jadi dengan 3 pendekatan ini, kami pikir kami mau coba rumuskan natur kriteria yang di mana kriteria itu menjadi pedoman dan bukan menjadi standar. Jadi memang bidang ilmu psikologi ini agak unik ya Bapak Ibu, karena kita tidak bisa membuat semuanya atau merepresentasikan semuanya dengan angka. Jadi ada banyak sekali hal-hal yang sifatnya lebih kualitatif. Kalau kata psikologi itu 1 tambah 1 bukan 2 tapi 3. Karena ada sesuatu yang lebih daripada angka yang direpresentasikan di sana, dan ini yang kami nggak mau coba untuk reduksi. Jangan sampai karena kita mau mengejar paperwork, dapat target yang bagus secara angka di atas kertas, tapi kemudian pada kenyataannya itu tidak secara akurat merepresentasikan. Tetapi di sisi lain juga kita juga nggak bisa menyangkal bahwa angka itu memang bermanfaat untuk kita untuk bisa memberikan semacam pedoman. Oleh sebab itu semangat kami dalam menyusun ini adalah untuk menyusun sebuah kriteria yang menjadi pedoman, menjadi koridor, bukan menjadi sebuah standar, dan memberikan sebuah arah, dan bukan menjadi sebuah checklist, sehingga ketika dipenuhi maka selesai, begitu ya. Ini mungkin lebih banyak terlihat di sisi fisik, tapi karena kita bicara non-fisik, apalagi bicara jiwa, psyche manusia, pendekatannya mungkin perlu lebih unik, begitu ya. Ini tujuannya, seperti yang tadi saya sampaikan, peningkatan kebahagiaan atau kesejahteraan psikologis. Dan untuk mencapai ini, kami menyasar 3 area penting. Yang pertama adalah warga yang sadar terlebih dahulu. Sadar bahwa perubahan memang perlu, sadar bahwa mereka memang punya pilihan untuk bisa membuat kualitas hidupnya dengan lebih baik, jadi meningkatkan agensinya di dalam dirinya, seperti empowerment yang tadi menjadi salah satu pendekatannya. Ketika warga sadar, kemudian warga diajak untuk berpartisipasi di dalam program-program yang dilakukan, termasuk di dalam perumusan dan evaluasinya, dan yang terakhir baru warga berkolaborasi, begitu. Jadi ini 3 sasaran yang kami fokuskan untuk mencapai tujuan peningkatan kebahagiaan. Sedikit sharing tentang sistematika kerjanya yang kami lakukan. Pertama adalah kami berangkat dari karena ini bukan untuk mengambil data, karena ini adalah sifatnya untuk menyusun kriteria, maka kami berangkat dari apa kata literatur tentang kriteria tentang kebahagiaan atau kesejahteraan psikologis. Kenapa kami putuskan juga mesti berangkat dari literatur dulu, padahal di awalnya kami bilang bahwa pernyataan atau di awalnya kami tekankan bahwa penting untuk menekankan perspektif dari warga, begitu ya. Karena dari dokumen-dokumen yang tersedia masih sedikit data yang bisa kami olah untuk mengulas aspek psikologis dari evidence based dari program-program yang sudah ada, begitu. Jadi kami mau berangkat dari ini dulu, dari kajian literatur. Yang kedua baru kemudian kami lakukan analisa data, apa yang kemudian kami boleh peroleh dari CAP dan CIP sebelumnya. Dan yang ketiga kemudian penyusunan kriteria. Ini kira-kira 3 langkah besar yang kami lakukan dalam rangka penyusunan ini, supaya lebih mudah kami buat lebih sederhana apa kata teori, apa kata data, dan kemudian apa elaborasinya. Ini 3 tahap kerja yang kami lakukan. Kami sudah ada di tahap ketiga, tetapi di bagian awal dari tahap ketiga saat ini. Dan yang akan saya sharing kepada Bapak Ibu kali ini secara sekilas dari 3 tahap tersebut. Mungkin akan sedikit mengulang, dan oleh karenanya saya akan membuat menjadi lebih ringkas agar tidak redundant, begitu ya. Ini tahap yang pertama, perumusan definisi dan kriteria menurut kajian literatur. Kemarin izin mungkin Pak Martin sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu, karena saya kebetulan berhalangan terkait dengan definisi yang saya peroleh dari kajian literatur. Jadi mengenai masyarakat di kampung kumuh ada 7 kriteria menurut peraturan Menteri PUPR. Kemudian ada beberapa hasil definisi kajian literatur yang kami dapatkan. Kami sampai pada kesimpulan bahwa paling sederhana dan yang paling menjadi kunci penting di dalam menentukan masyarakat kampung kumuh dalam perspektif psikologi komunitas adalah kata relasi yang menjadi kata kuncinya. Artinya warga yang tinggal di kampung kumuh kami bayangkan sebagai warga yang mempunyai relasi dengan diri sendiri yang tidak baik, yang buruk atau yang kurang baik, warga yang memiliki relasi dengan keluarga yang kurang baik,
dengan komunitas yang kurang baik, dan dengan nilai-nilai budaya yang diwarisinya di lingkungannya yang juga kurang baik. Kurang baik ini tentu berada di dalam level yang sekali lagi skala ya gitu, mungkin nggak yang sangat tidak ada relasi sama sekali, tetapi bisa juga ada di dalam sebuah kontinum. Mungkin dia mempersepsikan relasinya sebagai sesuatu yang tidak memberikan kepuasan maksimal di dalam dirinya. Kira-kira itu untuk definisi masyarakat di kampung kumuh. Dalam kaitannya dengan kesejahteraan psikologis, ada beberapa aspek, ada beberapa pengukuran yang juga sudah pernah dilakukan terkait dengan kesejahteraan psikologis, dan kami memilih untuk mendefinisikan kesejahteraan psikologis menurut self-determination theory yang mengatakan bahwa manusia itu bisa mencapai kebahagiaan ketika dia bisa mempersepsikan adanya pemenuhan atas 3 kebutuhan dasarnya. Yang pertama adalah autonomi, kesediaan untuk memilih, kebebasan untuk memilih jalan hidupnya, termasuk ini juga bisa mencakup dalam hal yang makro maupun yang mikro gitu ya. Sesederhana memilih untuk memelihara lingkungan tempat tinggalnya. Yang kedua adalah belongingness, jadi terpenuhinya relasi yang bukan hanya ada secara fisik, tetapi juga dipersepsikan berkualitas dan berkelanjutan dan dapat diandalkan. Artinya ketika dia merasa perlu dukungan secara spesifik, dukungan emosional dari orang lain, baik dari perangkat desa, baik dari keluarga, baik dari komunitas, dan seterusnya, itu dipersepsikan dia bisa menjangkau, mendapat akses untuk itu. Dan yang terakhir adalah kompetensi, di mana manusia atau individu merasa memiliki kompetensi untuk bisa memajukan, meningkatkan kualitas hidupnya. Ini akan kami jadikan sebagai standar dalam mengukur atau dalam mendefinisikan kebahagiaan, begitu. Nah, kami ingin sinergikan bagaimana kalau gitu apa yang menjadi tolak ukur atau apa yang menjadi parameter yang harusnya menjadi tujuan dari intervensi. Kami gabungkan antara definisi kekumuhan dengan kesejahteraan psikologis ini. Nanti di bagian akhir saya akan sharing bagaimana keduanya dielaborasikan. Selain 3 aspek yang penting ini, saya juga menekankan akan pentingnya satu variabel lain, yaitu motivasi. Jadi ketika 3 aktivitas ini dipenuhi atau dilakukan, tapi dengan motivasi yang ekstrinsik, motivasinya dari luar. Artinya bergantung pada regulasi, kalau nggak melakukan ini, maka akan dihukum, akan ada sanksi. Atau misalnya karena yang penting saya bebas dari merasa bersalah. Yang penting saya ini punya posisi tertentu, punya status sosial tertentu, sehingga ketika saya melakukannya ada sedikit keterpaksaan atau tuntutan dari peran saya. Nah, itu bukan motivasi yang diharapkan. Harapannya target paling tinggi adalah motivasi yang intrinsik, sehingga berangkat dari dalam diri, sehingga ketika individu melakukan segala aktivitas yang mencerminkan autonomi, belongingness, dan kompetensi itu, dia memang tertarik dan memang menikmati setiap prosesnya. Nah, itulah yang diharapkan akan mendatangkan kepuasan atau kebahagiaan, begitu. Itu definisinya, tadi saya sampaikan berarti kriterianya adalah 4 ini, relasi dengan diri, dengan keluarga dan keluarga besar, dengan lingkungan dan komunitas, dengan nilai-nilai budaya. Ini adalah contoh karakteristik. Jadi ini sudah mengelaborasi beberapa peraturan dan dokumen terkait lainnya. Saya coba petakan dan kategorikan dan terpenuhi seperti ini. Contohnya kalau relasi dengan diri, misalnya terpenuhi kebutuhan dasar, terpenuhi atau persepsi kontrol individu dalam berinisiatif, serta berpartisipasi memelihara keamanan, keteraturan, dan kenyamanan lingkungan, dan seterusnya. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa membaca lebih detailnya ya, supaya tidak terlalu memakan waktu. Ini adalah kriteria untuk kesejahteraan psikologis atau kebahagiaan yang tadi sudah saya juga sempat share tentang autonomi, belongingness, dan kompetens. Jadi individu yang bisa membuat pilihan, membangun relasi, dan kemudian mempersepsikan punya keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Saya masuk di tahap yang kedua. Di tahap yang kedua adalah menganalisa dokumen yang pernah ada yang terdahulu. Secara spesifik kami menganalisa secara komprehensif dokumen-dokumen CAP begitu ya. Dan di dalam menganalisa ini kami dipandu oleh 4 pertanyaan penting mengenai apa yang bekerja, apa yang tidak bekerja, pertanyaan yang muncul, dan inspirasi yang muncul. Ada beberapa hal yang bekerja yang menurut saya sudah menjadi praktek baik. Pertama, aspek psikologis sudah dipertimbangkan meski masih menjadi bagian dari aspek sosial. Yang kedua, menempatkan masyarakat sudah sebagai objek utama di dalam penataan dan pendekatan rumusan solusi yang berfokus pada kekuatan individu.
Apa yang tidak bekerja, ada beberapa aspek yang kami lihat masih belum bekerja optimal. Pertama adalah aspek psikologisnya belum dengan tajam, belum dengan tepat didefinisikan. Ketika bicara psikologis, sebetulnya apa sih? Saya ambil contoh, kami mencoba untuk membuat tema-tema ya, ketika di bidang aspek sosial dan aspek psikologis, itu mayoritas laporan-laporan terdahulu mendefinisikan kebahagiaan psikologis seseorang itu akan diperoleh ketika pengelolaan sampah sudah berjalan dengan baik, ketika manusianya sudah bebas dari ancaman kebakaran dan kriminalitas. Jadi kira-kira 46% dari laporan yang ada mendefinisikan kebahagiaan itu seolah-olah dari ketiadaan masalah itu. Ada juga yang dari masalah ekonomi, ada juga yang dari masalah saya lupa, tapi saya sudah buat di laporannya. Jadi yang berfokus kepada aspek mental, misalnya terkait dengan concern bahwa anaknya banyak bermain gadget atau sangat addicted terhadap gadget, itu hanya 4%. Begitu. Sementara sisanya masih dilirik di dalam terkaitannya dengan aspek sosial. Ini artinya saya menemukan dua masalah. Yang pertama bahwa karena mereka belum punya koridor yang tepat dalam mendefinisikan apa itu atau sasaran di dalam aspek psikologis. Yang kedua adalah karena penilaian atau evaluasi keberhasilan dari aspek psikologis itu sesederhana dilihat dari ketika tidak ada masalah sosial. Jadi ketiadaan masalah sosial diasumsikan adalah peningkatan kebahagiaan, padahal yang terjadi tidak otomatis seperti itu. Bahagia itu nggak sesederhana nggak ada masalah, bahasa sederhananya seperti itu. Yang tidak bekerja juga mispersepsi tentang kebahagiaan yang hanya berfokus, ini dia yang tadi saya sampaikan, hanya berfokus pada ketiadaan masalah. Warga sasaran menjadi objek, kurang dilibatkan dalam perumusan program. Fokus usulan program terpusat pada peningkatan kompetensi individu dan cenderung abai pada aspek lain dari kesejahteraan psikologis. Jadi fokusnya hanya di C kalau di komponen kebahagiaan, kompetensi. Contohnya meningkatkan keterampilan untuk berekonomi mandiri, kira-kira begitu. Kebanyakan programnya seperti itu. Tetapi aspek autonomi dan belongingness-nya agak kurang mendapat perhatian. Dan metode pengambilan data serta tolak ukurnya cenderung tidak terstandarisasi. Dari dua aspek ini kemudian ada beberapa pertanyaan yang muncul dan inspirasi yang muncul. Saya izin untuk skip bagian ini karena ini adalah bagian dari proses menganalisa kami yang kemudian menghasilkan tahap ketiga, yaitu perumusan kriteria. Saya melihat di bidang psikologi komunitas, perumusan kriteria bisa berfokus kepada 4 aspek. Yang pertama, kriteria untuk menentukan kondisi awal. Yang kedua, kriteria untuk menentukan metode pengumpulan data. Yang ketiga, kriteria untuk menentukan pendekatan perumusan program yang akan direncanakan. Dan yang terakhir, kriteria untuk merumuskan target intervensi. Yang pertama, untuk penentuan kondisi awal, kami melihat ada 2 komponen penting yang perlu diperhatikan dan perlu disusun kriteria atau koridornya. Pertama adalah karena kebahagiaan itu adalah kebahagiaan itu didefinisikan melalui relasi. Relasi itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan persepsi individu, maka kami perlu buat satu kategori persepsi, tetapi ada kalanya persepsi itu tidak sinergis dengan kesadaran. Jadi warganya punya kesadaran yang rendah sehingga persepsi yang dia pikir baik itu sebetulnya belum baik karena dia kurang terpapar dengan informasi yang ada yang sebenarnya ada di luar sana, begitu. Oleh sebab itu, dalam menentukan kondisi awal, saya pikir penting untuk melihat 2 aspek ini. Pertama, persepsi. Persepsi tentang apa? Persepsi tentang relasi dengan diri sendiri, relasi dengan keluarga besar, relasi dengan lingkungan, relasi dengan nilai-nilai budaya. Ini adalah beberapa contoh aspek yang dapat digali. Misalnya, relasi dengan diri sendiri, bagaimana persepsi individu mengenai hidupnya secara keseluruhan, bagaimana persepsi individu mengenai pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan, begitu ya. Dengan keluarga besar, dan seterusnya. Saya tekankan ini contoh, artinya tentu bentuk pertanyaannya nanti akan bisa unik tergantung dari natur atau karakteristik dari kawasan pemukiman yang nanti akan disasar. Ini adalah contoh alat atau metode pengukuran yang dapat digunakan untuk menjawab kira-kira aspek ini, aspek yang dapat digali. Ini untuk persepsi.
Kemudian untuk kesadaran yang tadi saya katakan bisa jadi ada di dalam kondisi ketika saya membayangkan ketika ada warga yang ditanya bagaimana Bapak Ibu hidupnya saat ini. Oh saya oke, hidup saya puas, hidup itu memang harus selalu bersyukur begitu. Kira-kira jawabannya. Tentu kan orang akan berpikir persepsinya positif. Oh ya, tapi dengan adanya misalnya ambil contoh pengelolaan sampah, bencana kebakaran dan sebagainya, terus gimana? Mungkin ada juga individu yang kemudian bilang, oh enggak Pak, kami sudah biasa seperti itu. Mungkin orang kemudian akan menilai persepsinya positif. Padahal yang terjadi adalah yang pertama, kesadarannya yang kurang, karena dia kurang terpapar dengan kualitas hidup yang lebih baik. Atau yang kedua, karena dia memang yang dinilai itu bukan persepsi, tetapi adalah semacam ekspektasi yang diinternalisasi di dalam dirinya. Jadi bukan keadaan objektif begitu. Oleh sebab itu kami pikir perlu untuk dibandingkan antara keduanya dan kami sedang pikirkan sampai hari ini yang kami pikirkan cara paling baik adalah untuk menentukan reliabilitas dari persepsi yang disampaikan oleh warga adalah dengan menggunakan kuesioner yang tervalidasi. Kuesioner yang kami temukan cukup sederhana adalah tentang kuesioner quality of life yang menentukan atau menunjukkan skor kepuasan hidup individu. Ini sudah banyak digunakan di tingkat internasional, sehingga ketika misalkan warga mempersepsikan baik, dan ketika diisi kuesioner hasilnya adalah tinggi, maka interpretasi yang bisa dibuat akan seperti ini. Kami akan perlu hati-hati ketika terjadi diskrepansi antara hasil wawancara seolah-olah persepsinya baik, tetapi kemudian pada saat mengisi kuesioner rendah. Ini artinya akan perlu ada sesuatu yang perlu dilakukan. Contohnya, yang tadi saya katakan, dia jawab persepsinya baik, tapi kemudian ketika diisi kuesionernya hasilnya rendah. Maka interpretasi yang mungkin dapat dibuat adalah yang pertama kurang punya kesadaran akan kualitas hidup, dan oleh sebab itu upaya intervensinya dapat diawali dengan peningkatan kesadaran melalui keterpaparan dengan ternyata ada loh pilihan untuk bisa membuat hidup menjadi lebih baik dengan cara ini, itu, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Begitu pula ketika terjadi sebaliknya, ketika ditanya persepsinya rendah, tapi di kuesionernya kok ternyata tinggi. Nah, ini adalah beberapa kemungkinan yang bisa menjadi pilihan interpretasi. Begitu. Sekali lagi, ini menjadi koridor, Bapak Ibu, jadi bukan menjadi sesuatu yang saklek akan menjadi seperti ini, tapi yang saya berikan adalah semacam ilustrasi, kira-kira begitu. Tim kami sudah bekerja sampai sejauh ini dan masih akan terus bekerja untuk memenuhi 3 kriteria lainnya di dalam beberapa waktu yang tersisa ke depan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sampai sejauh ini. Terima kasih Bapak Ibu.